Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Bapak Ihsan Budi Lestari, biasa dipanggil Pak Ihsan. Saya di sini guru matematika yang diberi kepercayaan atau diberi tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang berhubungan dengan kalian semuanya. Oke, anak-anak, sebelumnya saya tanya dulu, di antara kalian ada nggak yang tidak punya HP? Tunjuk jari. Oh, nggak ada ya. Berarti semua siswa SMA Negeri 14 punya HP atau punya gadget. HP Anda Android atau enggak, anak-anak? Android ya? Bahkan lebih baik dari itu ada ya. Oke, terima kasih. Artinya Anda ke depan bisa mengikuti pelajaran melalui daring dengan baik. Anak-anakku semuanya, saat ini Anda mungkin sering melihat baik melalui HP Anda, melalui televisi, atau melalui media yang lain. Banyak sekali kejahatan yang timbul di sekitar kita. Baik kejahatan itu dikarenakan oleh satu, penyalahgunaan narkoba, kemudian tingkat pengangguran, kemudian pergaulan bebas, atau salah dalam menggunakan media sosial. Itu yang kadang sering menimbulkan kejahatan yang ada di sekitar kita. Betul ya? Anak-anak semuanya, saya yakin kalian masuk ke SMA Negeri 14 ini ke depannya ingin menjadi orang-orang yang berhasil, betul? Betul. Ingin menjadi orang-orang yang tidak terkena masalah, baik itu narkoba, baik itu pergaulan bebas, dan kegiatan-kegiatan negatif yang lain, betul? Betul. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi. Materi sangat bagus anak-anak, yakinlah, yaitu bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin di antara Anda ada yang tanya, apa ada sih orang menggunakan media sosial tidak dengan bijaksana? Ada. Mungkin di antara kalian juga ada yang masih ngeyel, HP ku dewe, komputer-komputerku dewe, terserah mau tak gunakan tak apa. Mungkin ada juga di antara kalian yang seperti itu. Ada enggak? Siapa? Ayo tunjuk jari. HP ini dewe terus jinggo sakarep-karepe dewe. Ada yang seperti itu? Oh, enggak ada. Kalaupun tak ada, segera sadar diri, kembali ke jalan yang benar. Nah, banyak hal yang menunjukkan orang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Contoh, ketika ada informasi baik berupa tulisan WhatsApp, baik berupa gambar ataupun berupa video, kita segera cepat-cepat membagikan informasi itu kepada orang lain, padahal Anda kadang belum paham tentang hal itu. Anda pernah melakukan membagikan video atau gambar yang mana Anda belum paham tentang isi dari video itu? Pernah? Pernah? Berarti Anda termasuk tidak bijaksana kalau pernah melakukan hal ini. Nah, contoh berikutnya, orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, misalnya dalam suatu keluarga ini. Dalam suatu keluarga ada acara makan bersama, atau katakanlah pertemuan keluarga besar, dan ini siapa misalnya seperti itu. Anda termasuk juga ada di situ. Ada saudara yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo. Semua kumpul jadi satu dengan jumlah katakanlah 10 orang karena PJJ ya. Nggak usah banyak-banyak. Namun apa yang terjadi? Mereka masing-masing ketika sudah berkumpul di suatu rumah, masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Pernah terjadi seperti itu? Bahkan Anda juga pernah melakukan atau pelakunya.
Kalau ini terjadi berarti ini termasuk contoh yang tidak bijak dalam media sosial. Kemudian ada juga orang sudah membuat acara besar, reuni misalnya, reuni pertemuan siswa SD. Kalau SMP kan belum, kamu baru lulus beberapa hari yang lalu kan, belum reuni toh. Maka saya contohkan reuni alumni siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sudah diusahani oleh panitia sedemikian rupa, tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah hadir di lokasi reuni, ternyata juga sama, anak-anak kecil ini masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, sehingga komunikasi antar teman ini tidak berjalan dengan baik. Itu beberapa contoh orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian masih ada lagi media sosial yang sengaja digunakan untuk menciptakan sesuatu yang negatif, untuk menyebarkan hoax. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan secara individu. Dia tidak peduli apakah informasi negatif yang dia sebarkan itu merugikan orang lain atau tidak. Ini tidak pernah dipikirkan, dan itu pernah terjadi, bahkan sering terjadi, hanya dengan tujuan dia mendapatkan keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kontennya sendiri. Jadi dia nggak peduli apakah orang lain dirugikan dengan isi konten itu atau enggak, yang penting dia untung. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Kalau ini terjadi, maka ini juga termasuk contoh-contoh menggunakan media sosial yang tidak bijaksana. Kemudian lagi ada contoh, ini mungkin salah satu dari Anda pelakunya ini. Ayo hati-hati, yang melakukan ngaku. Kalau ya, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Eman-eman HP ini sudah dibeli dengan harga ada yang 3 juta, 5 juta, 4 juta, bahkan ada 15 juta. Kalau hanya digunakan secara tidak bijak, Anda akan rugi. Contoh yang tidak bijak ini adalah penggunaan media sosial yang istilahnya overload game. Media sosialnya penuh, HP-nya penuh dengan aplikasi game. Sementara waktu Anda pagi Anda ngegame, siang Anda ngegame, di sekolah Anda ngegame, dilalah jajan bareng dengan konco-konco di sana juga ngegame. Ini artinya apa? Anda sudah termasuk kategori overload game. Orang yang pikirannya, waktunya selalu dipenuhi dengan game, sehingga waktu untuk bekerja, membantu orang tua, waktu untuk belajar, menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan waktu untuk meningkatkan skill Anda menjadi sangat berkurang, bahkan dirampas habis oleh game tadi, dan Anda kadang tidak sadar. Anda termasuk itu atau tidak? Termasuk. Ayo segera kembali ke jalan yang benar kalau Anda termasuk yang itu. Anak-anakku semuanya, untuk itu ke depan Anda perlu sangat bijak dalam menggunakan media sosial, utamanya HP. Nah, caranya bagaimana? Tentunya HP ini kita gunakan untuk kepentingan positif, untuk memacu potensi Anda, untuk memacu skill Anda. Anak-anak, melalui HP ini sebenarnya orang siapapun tanpa terkecuali bisa mendapatkan informasi yang sangat bagus, misalnya ilmu pengetahuan, kemudian skill, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kalau Anda misalnya ingin meningkatkan skill Anda dalam bidang kuliner, katakanlah seperti itu, maka jangan bosan-bosan untuk sering melihat video-video atau tutorial yang menampilkan tentang bagaimana membuat kuliner yang sangat bagus. Tapi Anda tidak hanya cukup dengan melihat saja, Anda harus mencobanya. Nah, dari situlah skill Anda nanti akan mulai muncul. Ini kalau Anda senang dalam bidang kuliner. Nah, bisa jadi di antara Anda ini yang laki-laki terutama ini,
mungkin juga senang dalam hal otomotif. Mungkin di antara Anda ada yang bercita-cita ke depan menjadi seorang otomotif handal, maka di sini Anda sudah mulai bisa mencari, berburu bagaimana caranya menjadi seorang otomotif yang handal. Dihadapkan dengan komputer ini bisa memperbaiki, itu kalau mau fokus dalam bidang komputer. Dihadapkan pada mobil ini bisa memperbaiki, mobil tipe ini bisa memperbaiki, dan seterusnya. Itu kalau Anda ingin meningkatkan skill Anda dalam hal otomotif, maka mulai perbanyaklah untuk melihat video-video tutorial tentang otomotif. Kalau ini Anda lakukan anak-anak, insya Allah makin hari pengetahuan Anda akan semakin baik, termasuk skill Anda akan semakin baik. Anak-anak semuanya, di saat ini kita bersekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya menggunakan daring. Itu artinya apa? Guru bukan satu-satunya sumber belajar, namun guru merupakan salah satu referensi yang harus kita gunakan. Nah, tapi bukan satu-satunya, Anda bisa menambahkan referensi-referensi lain yang ada di media sosial. Katakanlah kalau Anda ingin jadi seperti saya, ahli dalam bidang matematika atau ahli dalam bidang komputer, maka kamu mulai menantang diri kamu untuk mencari tutorial-tutorial tentang matematika. Meskipun dalam tutorial itu ada cara mengerjakannya, sebelum Anda lihat bagaimana cara mengerjakan di tutorial, kamu harus menantang diri kamu untuk mengerjakan sendiri. Untuk mengerjakan sendiri, nggak usah dipedulikan apakah hasil jawaban kamu itu nanti betul ataukah salah. Nah, yang penting Anda berani mencoba. Ketika Anda berani mencoba, disitulah ada pengalaman baru dalam hidup Anda. Anda akan ngerti letak kesalahan Anda, di situ Anda akan bisa memperbaiki. Anak-anakku semuanya, saat ini memang betul, dimanapun orang berada, umurnya berapapun, tidak bisa lepas dari media sosial, tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Namun sekali lagi, HP ini harus Anda gunakan secara bijak. Di rumah misalnya, kalau Anda dipanggil oleh orang tua Anda sementara Anda masih menggunakan HP, misalnya saya panggil namanya, katakanlah Nanda. Ada nggak yang namanya Nanda? Anggap saja saya orang tuanya Nanda. Nanda lagi menggunakan HP, lagi asik main HP. Ketika dipanggil oleh orang tuanya, Nanda jangan hanya diam saja, segera jawab panggilan orang tua Anda tadi. Kalau HP yang Anda gunakan saat itu adalah memang betul-betul penting, sampaikan kepada orang tua Anda dengan care. Bapak, Ibu, saya lagi belajar melalui ini. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya diam saja, jangan menempatkan media sosial, HP ini jauh lebih penting daripada orang tua Anda, jangan. Ini termasuk tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi termasuk nanti suatu saat kalau dipanggil oleh Bapak Ibu guru karena urusan tugas sekolah misalnya, atau urusan sekolah yang lain, maka sebisa mungkin Anda segera menjawab. Itu saja. Itu cara menggunakan media sosial yang bijaksana. Yakinlah kalau Anda bisa menggunakan media sosial ini secara bijaksana, keberadaan HP ini sungguh-sungguh akan membantu Anda meningkatkan pengetahuan Anda, bahkan akan mendorong skill Anda menjadi sangat-sangat baik. Disitulah keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan mulai akan berpihak kepada Anda. Namun sebaliknya anak-anak, kalau Anda termasuk the man overload game, kalau kamu hanya memenuhi HP kamu, memenuhi waktu dan hidup kamu dengan main game yang sifatnya permainan saja, maka saat itu sebenarnya kamu sudah membuang-buang waktumu secara sia-sia. Saat itu pula keberhasilan akan sulit berpihak kepada kamu. Maka untuk itu,
Di menit-menit terakhir ini saya pesankan pada kamu semuanya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gunakan ini untuk meningkatkan potensi Anda, pengetahuan Anda, skill Anda. Ke depan saya ingin melihat siswa-siswi yang sekarang ini masih di kelas 10 SMA Negeri 14, 20 tahun ke depan saya ingin menyaksikan Anda semuanya sebagai orang-orang yang sangat-sangat berhasil, bahkan jauh melebihi orang tua Anda. Oke, Anda siap? Kalau Anda siap, siapkan dari hari ini. Mulai detik ini. Jangan menunggu nanti. Oke, anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Saya tunggu keberhasilan Anda untuk bisa saya saksikan di 20 tahun ke depan. Tapi start-nya mulai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.